Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuflani Mutmainah. Dalam video ini saya akan membuat rumusan gagasan ide dengan merespon masalah keberlangsungan pendidikan kejuruan di abad 21 yang masih kurang sesuai dengan prinsip pendidikan kejuruan dalil Dr. Charles Allen Russell. Baiklah, mari kita mulai. Pendidikan abad 21 merupakan persiapan sungguh-sungguh untuk peserta didik agar dapat berkembang di dunia yang terus berubah dengan cepat. Dalam dunia modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, globalisasi, dan tantangan sosial yang kompleks, pendidikan abad 21 menekankan pentingnya kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, literasi digital, dan pemecahan masalah. Peserta didik pendidikan kejuruan yang mayoritasnya adalah generasi Z menghadapi tantangan unik dalam konteks pendidikan abad ke-21. Generasi Z yang lahir antara pertengahan tahun 1990-an dan pertengahan tahun 2000-an. Tumbuh di era digital yang dipenuhi teknologi dan konektivitas yang konstan, pendidikan kejuruan pada dasarnya adalah pendidikan untuk menumbuhkan atau menggerakkan kegiatan ekonomi. Karena pendidikan kejuruan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, dan jelaslah hal ini akan memberikan sumbangan positif bagi dunia kerja produktif yang menghasilkan barang dan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya, secara kolektif, tenaga produktif yang mampu memproduksi barang yang bernilai secara akumulatif akan menggerakkan roda perekonomian, dan hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Permasalahan pendidikan kejuruan adalah ketidaksiapan lulusannya untuk bekerja karena belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dunia kerja. Di samping itu, lulusan juga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri sehingga akan asing di rumahnya sendiri. Berikut adalah prinsip-prinsip pendidikan kejuruan yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti dia akan bekerja. Kedua, pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja. Ketiga, pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. 4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. Kelima, pendidikan kejuruan efektif untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang bertanya, yang memikirkannya, dan yang dapat untung darinya. Yang keenam, pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan itu membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya. Dan berikut adalah beberapa masalah yang mungkin mereka hadapi. Pertama, gangguan digital. Mereka sering kali tergoda untuk menggunakan media sosial, bermain game, atau terlibat dalam aktivitas online lainnya yang mengganggu konsentrasi dan fokus belajar. Kedua, distorsi informasi. Meskipun memiliki akses melimpah ke informasi online, mereka kesulitan memproses dan mengolasi keandalan informasi tersebut. Kelebihan informasi membuat sulit bagi mereka untuk membedakan informasi yang akurat dan relevan dari informasi yang salah atau bias. Yang ketiga, kurangnya keterampilan berpikir kritis. Meskipun terpapar pada berbagai informasi, mereka seringkali kurang memiliki keterampilan berpikir kritis yang memadai untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi informasi secara mendalam. Keempat, masalah kesehatan mental. Tingkat masalah kesehatan mental mereka lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Beban akademik yang tinggi, perbandingan sosial melalui media sosial, dan tekanan dari dunia modern dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Dan adapun upaya untuk mengatasi hal ini, beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah: pertama, literasi digital. Mengajarkan keterampilan literasi digital untuk membantu mereka mengatur waktu secara efektif dan mengurangi gangguan dalam belajar. Kedua, evaluasi informasi. Mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis dan literasi media dalam kurikulum agar mereka dapat mengevaluasi keandalan dan keakredibilitas informasi online. Ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mengintegrasikan kegiatan berpikir kritis dan tugas pemecahan masalah dalam kurikulum. Nomor 4, mendukung kesehatan mental, menyediakan sumber daya dan layanan konseling untuk membantu siswa menghadapi masalah kesehatan mental. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.